Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang kembali mencuat setelah 8 tahun mencuri perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bahkan memerintahkan tim Mabes Polri, yakni Barreskrim hingga Propam, untuk ikut turun tangan. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit di lapangan Bayangkara, Jakarta pada Sabtu 22 Juni. Sigit mengakui kasus Vina terus menjadi perhatian publik sehingga harus ditangani secara profesional dan transparan. Ia pun meminta anggotanya agar mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akurat agar bisa ditangani secara Scientific Crime Investigation atau SCI. Tindakan ini dilakukan agar penanganan kasus tak menimbulkan kejanggalan yang menyita perhatian publik. Terkait dengan pengerahan tim dari Barreskrim, Propam, dan Irwasum, Sigit meminta agar dilakukan asistensi. Sebelumnya, Sigit sempat menyinggung penyelidikan awal kasus kematian Vina dan Eki yang tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Hal ini disampaikan Sigit melalui sebuah amanat yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PTIK Jakarta, Kamis 20 Juni. Agus mengatakan hal tersebut yang membuat banyaknya spekulasi yang berujung menjadi tudingan adanya kejanggalan dalam kasus penyidikan tersebut. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Barreskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Jika kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Ya, saya kira rekan-rekan Ketua RT yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Abdul Pasren akan dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana. Pasren dianggap telah membuat fitnah dan kesaksian palsu. Adapun dalam amar putusan, Pasren mengaku 5 terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan mereka. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana saat bertemu dengan politisi Deddy Mulyadi. Mereka memastikan para terpidana tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anaknya Kahfi. Kakak terpidana Supriyanto, Amina, membantah kesaksian Pasren yang memintanya untuk berbohong. Justru pihak keluarga lah yang meminta Pasren berkata jujur. Keluarga juga menepis kabar yang menyebut mereka sampai bersimpuh di hadapan Pasren. Pasalnya, yang terjadi adalah keluarga duduk di bawah sedangkan Pasren di kursi. Rencana keluarga untuk melaporkan Pasren ke Mabes Polri dilakukan karena ia saat ini menghilang dan tidak bisa ditemui. Kepemilikan KTP ganda oleh ayah tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan, didalami oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat pada Jumat 21 Juni terungkap bahwa Rudi memiliki KTP ganda demi bisa menikah lagi. Kuasa hukum Rudi, Albert Hendriko Panggabean, mengungkapkan kliennya diperiksa selama 5 jam dan dicecar 20 pertanyaan.
Kepada penyidik, Rudi mengakui memiliki kedua KTP dengan nama Rudi Irawan dan A. Saarudi. Albert mengatakan Rudi sengaja membuat KTP baru agar tidak ketahuan istri pertamanya. Adapun pembuatan KTP ini dilakukan pada 2008 silam. Sementara itu, tudingan terhadap Rudi yang disebut menyembunyikan Peggy dianggap tidak berdasar oleh kuasa hukumnya, Sugianti Iriani. Pasalnya, perubahan identitas terhadap Peggy hanya dilakukan Rudi di lingkungan kerja. Sedangkan dalam akta lahir, ijazah ataupun KTP, namanya tetap Peggy Setiawan. Sugianti mengatakan permasalahan rumah tangga Rudi tidak masuk ranah hukum sehingga tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini lantaran pihak yang dirugikan adalah istri Rudi, yakni Kartini. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.